Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mahasiswa pemrogram mata kuliah Usul Fiqh dan Qawaidul Fiqh Hukum Ekonomi rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menyapa Anda kembali di pertemuan keempat sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa pada pertemuan keempat ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi pertama, terkait dengan mata kuliah Usul Fiqh dan Qawaidul Fiqh Hukum Ekonomi ini. Di materi ini jadi materi pertama adalah tentang apa itu usul fikih dan qawaidul fiqh. Karena sebenarnya mata kuliah ini adalah gabungan dari dua mata kuliah, yakni usul fiqh 2 dan qawaidul fiqh. Memang kemarin di mata kuliah usul fiqh mungkin sudah disinggung, review kembali, sehingga kemudian nanti antara usul fiqh dan qawaidul fiqh ketika sudah diketahui secara terminologi dari keduanya, maka Anda kemudian bisa memahami apa itu sebenarnya mata kuliah usul fiqh dan qawaidul fiqh ini. Baik, untuk mempersingkat waktu ya tentang usul fiqh dan qawaidul fiqh. Usul fiqh sesuai dengan yang disampaikan oleh Profesor Abdul Wahab, halaman 13, beliau mengatakan bahwa usul fiqh itu adalah al-ilmu bil qawaid wal buhuth allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiriyah. Au hiya majmu'atul qawaid wal buhuth allati yatawassalu biha atau al-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiriyah. Jadi usul fiqh itu adalah mengetahui. Jadi ilmu itu artinya kan upaya untuk mengetahui sesuatu. Al-ilmu adalah mengetahui atau satu ilmu kaidah terhadap kaidah-kaidah. Makanya kan di sampingnya pasangan dari fiqh adalah ilmu mempelajari tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan allati al-qawaid wal buhus, ini kalau dimaknai ila istifadatil ahkam syar'i amaliyah, yang dijadikan syar'i yang sifatnya amali. Hukum syar'i sifatnya amali ini artinya bukan sifatnya i'tiqadi tapi amali, dilakukan. Ya, dilakukan seperti sholat, zakat, ya, takbiratul ihram, nah, itu bagaimana hukum berkata semacam itu namanya amali. Diperoleh dari mana? Min adillatiha at-tafsiliyatih, diperoleh dari dalil-dalil daripada hukum tersebut yang sifatnya at-tafsiliyah, yang sifatnya adalah terperinci. Terperinci di mana? Kan gitu, ada di ijma, ada di qiyas. Itu dalil-dalil tafsiri namanya. Usul fiqh itu adalah sekumpulan kaidah. Makanya kan, maka usul fiqh yang dijadikan sarana kaidah dan bahasan itu untuk memperoleh hukum syar'i yang terperinci. Contoh, ada kaidah qaidatul amri, kaidahnya amar. Amar itu kan perintah. Gimana kaidahnya amar? Al-amru lil ijab, bahwa perintah menunjuk. Dan itu kemudian dicopkan kepada dalil tafsili, yakni Al-Quran yang berbunyi. Sholat itu maknanya adalah dirikan sholat. Oh, akimu itu termasuk fi'il amar. Oh, berarti termasuk al-amru. Nah, karena itu termasuk al-amru. Kaidah amar. Kaidah amar yang mengatakan bahwa al-amrul ijab. Nah, karena akimu itu termasuk fi'il yadullu 'alal wujub, berarti menunjukkan kepada kewajiban akim. Oh, berarti dirikanlah oleh kamu kepada sholat. Aqimus sholat kan maknanya dirikanlah oleh kalian as-sholatan, untuk mendirikan sholat. Kata-kata wajib di situ tidak ada. Kan tidak ada. Dalam Al-Quran aqimus sholat. Di situ bahwa di situ hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu termasuk kategori al-amru. Nah, itu di dalam usul fikih kaedahnya yang pertama adalah al-amrul ijabah, perintah. An-nahyuh juga begitu. Wala taqrabu. Di situ ada fi'il mudhari, masukkan lanahi. Ya, wala taqrabu. Oh, berarti larangan di situ. Nah, sementara dalam usul fikih ada qaidatun nahyi, kaedahnya larangan untuk larangan. Oh, berarti wala taqrabu di situ berarti dilarang mendekati. Dilarang mendekati berarti hukumnya tahrim, melakukan mendekati saja. Haram apalagi melakukan. Jangan kemudian dibalik. Itu yang dilarang kan mendekati.
Kalau melakukan enggak, oh itu mana? Tidak tahu tentang kias aulawi namanya. Allah berfirman, "Wala taqul lahuma uffin." Jangan kamu berkata kepada hatinya. Kalau kamu ketika disuruh oleh orang tuamu, kamu menolak dengan kata-kata saya masih update status, saya masih Twitteran dan semacamnya. Tidak langsung menjalankan apa yang diinginkan oleh orang tua, kan gitu. Hati yang dirasakan orang tua. Dengan kata-kata, apalagi kamu kemudian dalam ayat Al-Quran yang kemudian melarang memukul. Tidak ada. Tapi memukul itu dipahami dari kias aula. Mengatakan saja haram apalagi memukul, kan begitu. Kaidah fikih apa? Tadi usul fikih dikatakan ilmu tentang kaidah-kaidah. Kulliyatun fi nususin mujizatin. Tatadammanu ahkaman syar'iyyatan 'ammatan fil hawadits allati bersifat universal dalam nas-nas langsung mujizah ya. Tatadammanu ahkaman syari'atan yang itu la doror wala diror. Itu hadis Nabi, la doror wala diror. Itu menyeluruh, tidak boleh melakukan bahaya pada orang lain, dan juga teks itu, teks yang langsung mengandung hukum-hukum syar'i bahwa tidak boleh melakukan upaya pemudaratan baik kepada diri sendiri kepada orang lain. Dan ini tadkhulu tahta bawah naungan daripada kulliyatun fi nususin mujizah itu. Dalam definisi yang lain dekat qadiyatin aghlabiyah yata'arrafu minha ahkamun ma dakhala tahtaha min qadaya. Jadi kaidah fikih itu bahkan didefinisikan sebagai hukum posisi itu ketetapannya. Ketetapan yang sifatnya mayoritas atau pada umumnya, di mana dengan qadiyah aghlabiyah ini bisa diketahui ketetapan-ketetapan yang sifatnya parsial. Contohnya nanti ya di dalam al-umur bi maqasidiha itu nanti ada kaidah-kaidah cabang di bawahnya, sehingga kemudian bisa diketahui juga hukum-hukum. Dalam definisi yang lain dikatakan bahwa kaidah fikih dikatakan al-ahkamul kulliyah fi kitab sunnah ijma'. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Abbadi Ats-Sahari, pengarang kitab Idhul Qawaid. Dapat diketahui hukum-hukum kejadian yang tak ada nasnya baik Al-Quran, sunnah dan ijma'. Nanti ini kita lihat dulu sejarah perkembangan usul fikih pada masa awal. Usul fikih pada masa awal itu sejatinya nalar usuli sudah mulai ada sejak kemunculan fikih. Ya, pada masa mana itu? Yakni pada awal pembentukan syariah Islam pada masa takwin. Sudah ada itu nalar-nalar usul itu. Walaupun fikih muncul lebih dulu, tapi nalar-nalar usulinya itu sudah muncul. Seperti pernah Rasulullah kalau ketika bulan puasa saya mencium istri saya. Rasulullah kemudian menjawab, bagaimana kalau kemudian ketika berpuasa Anda berkumur-kumur, tidak batalkan puasa, mencium istri tidak dapat. Mengajak agar para sahabat pada waktu itu untuk berpikir kiasi, berpikir analogi, bahasan usul. Kaidah usul fikih pada masa awal ini belum ada secara formal, belum ada yulid tahrim, kemudian mamin amina illa wa qatusiso. Ini kan kaidah-kaidah belakangan saja ini. Kenapa? Karena memang belum dibutuhkan, mengingat Nabi memutuskan hukum tanpa harus kemudian mencurahkan pikiran untuk menghadapi persoalan itu. Langsung wahyu datang gitu kan ya. Ini pada masa sahabat juga demikian, belum dibutuhkan kaidah-kaidah itu. Kenapa? Karena mereka memang orang-orang brilian, orang-orang cerdas yang ikut alami dalam mengistimbat, jadi menggali hukum meski belum ada kaidah-kaidahnya beliau. Kenapa? Rasulullah sudah menyatakan begini, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang. Bi'ayyihim iktadaitum. Bi'ayyihim iktadaitum. Dengan siapa saja di antara mereka kalian ikut, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, katanya. Ini Rasulullah mengakui memang bahwa mereka itu bukan mengapresiasi Rasulullah terhadap kecerdasan mereka. Para sahabat memang memiliki kecanggihan dalam mengistimbat hukum tersebut dikarenakan dua faktor. Ada dua faktor. Kenapa kok sahabat butuh kaidah-kaidah seperti yang dirumuskan di dalam kitab-kitab usul fikih sekarang? Satu, karena sahabat itu hidup pada waktu turunnya wahyu. Sehingga kepekaan dalam memahami teks wahyu sangat langsung, ibarat ikut hadir dalam pembentukan undang-undang lah istilahnya. Ya, adanya ya peka juga. Alasan yang kedua, karena kedekatan mereka kepada Rasulullah memberi nuansa kebatilan sendiri. Guru sekarang kan banyak yang hebat-hebat, gitu kan? Dulu belajar Al-Quran itu susah. Sekarang sudah ada konsep tilawati, ada qiraati. Sebentar saja selesai, kan gitu. Anaknya. Kenapa? Karena memang teorinya belum. Sekarang cepat-cepat teorinya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau memang Mustafa mengajari orang pilihan juga kan gitu kan.
sahabat-sahabat Nabi ini kan generasi-generasi sabiqun al-awwal, seperti Nabi bersabda, khairukum qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Masa setelahku dan masa setelahnya aku lagi, kan gitu kan. Kemudian sebab lahirnya usul fikih. Kenapa usul fikih lahir? Yaitu semakin luasnya dola Islamiyah dan akulturasi kan itu budaya. Kemudian ilmu Arab ini yang kemudian bahasa wahyu itu berbahasa Arab, makin menjauhkan suasana kebatinan kehidupan nubuah bersama Rasulullah kan gitu. Jadi sudah kemana-mana, Irak, Baghdad, kemudian di Mesir kan gitu. Perdebatan sengit yang terjadi dengan menimbulkan pemikiran yang berbeda terkait dengan usul fikih. Kaidah fikih pada awalnya berasal dari taklilul ahkam, suatu hukum berbentuk ungkapan yang setempat. Taklil ini bertebaran dari generasi ke generasi sampai akhirnya Al-Hanafi yang menyusun 17 kaidah sebagai rujukan fikih madhab Hanafi. Inilah sejarah awal kali kemunculan dulu ya. Baru ya, karena memang madhab Hanafi itu kan cenderung ahlul ra'yi. Ra'ate ya, mengotak-atik suatu rumusan supaya hubungan antara usul fikih dan kaidah fikih apa hubungannya? Kalau titik persamaannya bahwa keduanya kesamaan parsial. Jadi kaidah umum, kaidah parsial. Kaidah final sebagai kaidah rabithah jami'ah yang berfungsi menghubungkan dan mengikat antara hukum fikih yang serupa. Jadi misalkan kalau sholat itu butuh niat, butuh. Puasa butuh niat, butuh. Wudu butuh niat, butuh. Akhirnya dibuatlah kaidah al-umuru bimaqasid. Dasarnya apa? Innamal a'malu wudu, niat sholat, niat puasa, niat zakat, itu butuh niat semua, dibuatlah kaidah al-umuru bimaqasid. Jadi berangkat dari fikih dulu. Sementara fikih. Jadi pertama itu usul fikih, hafalkan, maka dibuatlah kaidah fikih. Gitu ya. Jadi kaidah fikih, kaidah usul fikih, kaidah fikih. Begitu urutannya. Makanya kaidah fikih juga disebut sebagai kaidah istihdar, yakni kaidah yang menghadirkan hukum yang sudah ada, bukan kaidah usul fikih muncul sebelum fikih, sementara kaidah fikih muncul setelah fikih. Kaidah usul sementara kaidah fikih bersifat umum, kaidah aghlabiyah, hingga banyak pengecualiannya. Objek kajian usul fikih itu dalil-dalil, sementara kaidah fikih objek kajiannya adalah perbuatan kalam. Sumber usul fikih itu berasal dari ilmu kalam, bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan koleksi hukum fikih. Ya. Kaidah usul fikih tesnya tidak mengandung asrul syar'iyyah, bukan dari agama itu. Sedangkan kaidah fikih mengandungnya. Seperti la darara wa la dirar. Itu kaidah fikih, tapi itu teks itu langsung Rasulullah yang menyatakan. Karena itu hadis. Gitu kan ya, teksnya. Kalau kaidah usul fikih tidak, semuanya rata-rata adalah karangan para ulama. Kaidah usul fikih diperoleh dari pola pendekatan deduktif istidlali, sedangkan kaidah fikih diperoleh dari pola pendekatan induktif istiqrari. Jadi dari umum ke khusus, khusus ke umum. Manfaat dan barakah. Di sini pada pertemuan pekan depan, hari Rabu pekan depan, itu yang presentasi dari kelompok 1. Tugasnya sudah saya sudah saya upload kemarin itu. Silakan Anda buat ya. Buat video seperti saya ini ya. Ini kan Zoom meeting ya selesai, saya akhiri rekaman. Setelah itu hasil rekamannya saya upload di YouTube, gitu kan ya. Terima kasih, semoga ada manfaat dan barokah. Warahmatullahi wabarakatuh.